Salam sejahtera saudara yang kekasih, selamat bertemu kembali. Dan kita akan melanjutkan tentang menyelami makna waktu. Kali ini kita akan membicarakan waktu dan kejahatan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5, 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, menarik untuk kita pikirkan bersama-sama ketika Paulus memberikan definisi waktu sebagai waktu yang jahat. Ia berkata, jangan kamu seperti orang bodoh atau orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa ini maksud Paulus dengan hari-hari yang jahat? Nah, kita harus menyadari betul-betul Paulus sedang berbicara di dalam konteks akhir zaman. Bahwa akhir zaman adalah sebuah pergumulan, pergolakan waktu yang sangat jahat. Bagaimana kita dapat mengatakan jahat? Atau dari mana akhir zaman itu atau zaman akhir itu? Maka zaman akhir dimulai sejak Kristus sudah meninggalkan bumi, maka kita menuju kepada penantian terakhir, yaitu kedatangan kedua kali. Maka zaman akan berakhir. Sehingga kita sudah hidup pada zaman akhir. Nah, di zaman akhir ini, Alkitab mau mengatakan pada kita bahwa dunia tidak akan semakin baik. Dunia akan semakin kacau. Seperti apa kacaunya? Nanti kita akan bicarakan. Tetapi ada satu hal yang menjadi pasti untuk kita perhatikan adalah kita tidak sedang menuju kepada sebuah perbaikan dalam perjalanan dunia. Kita sedang menuju kepada sebuah kehancuran dalam perjalanan dunia. Dan fakta-fakta yang ada sudah menunjukkan berbagai kenyataan-kenyataan yang mengerikan, yang tidak bisa dibantah. Baik secara konsep atau ideologi hidup, baik itu kemudian menyangkut kepada realita keadaan dunia ini, keadaan bumi kita ini. Ya, karena makin hari kita akan makin mengalami kesulitan-kesulitan dalam berbagai aspek. Ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Belum lagi kualitas kemanusiaan. Jadi, saudara, kita hidup pada satu zaman akhir yang dimana zaman itu sangat jahat. Maka ketika dia mengatakan hati-hatilah bahwa zaman ini atau hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh serius di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak terjebak pada perangkap yang salah, apalagi membuang-buang waktu secara percuma. Ya, sehingga kita tidak mampu memanage waktu dan menciptakan sejarah penting di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, kita membuang dan mencipta berbagai kegagalan dalam kehidupan. Itu kan berbahaya. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, sebagai waktu-waktu yang jahat ini, maka kita perlu sebuah kehati-hatian di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Waktu-waktu yang jahat ini perlu disikapi dengan bijak, sehingga kita betul-betul mampu berhati-hati, memainkan peran kita dalam kehidupan sebagai seorang percaya, supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan mendukakan hati Tuhan. Nah, waktu-waktu yang jahat ini mau menunjukkan kepada kita, tidak ada waktu bagi kita untuk duduk berleha-leha, bermain-main. Karena pembuangan waktu secara percuma, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, akan menjadi dampak yang sangat luar biasa, memunculkan kejahatan, di mana setan akan berpesta pora di dalam kegagalan kita memakai waktu. Jadi perhatikan baik-baik. Secara teologis, betapa bertanggung jawabnya kita. Anda tidak bisa mengatakan, ya saya main-main, yang nganggur kan saya, yang bodoh kan saya, bukan orang lain. Hei, nanti dulu. Engkau sudah terjebak pada kejahatan. Ini bukan soal kamu mau sekolah atau tidak mau sekolah, mau kerja atau tidak mau kerja. Ini sudah menjadi lebih lanjut. Kamu merusak dirimu dan kamu menjadi korban daripada kejahatan waktu itu sendiri. Ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Setan akan menarik orang sebanyak-banyaknya dari berbagai aspek untuk bisa tidak mawas diri dan tidak hati-hati dan salah menilai diri. Akhirnya salah bertindak dalam hidupnya. Dan itu merupakan pesta pora bagi si jahat. Jadi secara Kristen kita harus bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan berikan pada kita. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana perubahan waktu-waktu itu semakin hari semakin jahat. Kalau kita berpikir, saudara, melihat dari era pramodern bergerak ke modern sampai ke postmodernisme, misalnya, ini sederhana saja. Di dalam pramodern, maka kita sangat memperhatikan kebersamaan. Hidup orang gotong royong, kan begitu kan? Nah, atas nama kemajuan, kemudian manusia semakin maju. Lalu berhasil menciptakan berbagai mesin,
Sehingga kalau dulu pertanian itu kan saling bergantung satu dengan lain. Tapi mesin membuat manusia kehilangan rasa kebersamaan. Mulai individualistis. Masing-masing sangat mementingkan dirinya sendiri. Kota besar, kota kecil, perbedaan pertama adalah kebersamaan. Nah, dari kebersamaan itu kita memasuki era posmo. Di mana manusia sekarang hidup dalam era high-tech. Komputer. Manusia apa? Bukan saja individualistis, malah menjadi asosial. Karena apa? Dia menyendiri dengan komputer. Dia cukup bergaul dengan komputer. Saudara lihat, kemajuan teknologi sudah meruntuhlantakkan, menghancurkan hubungan sosial masyarakat yang bagus. Itu satu fakta yang tidak bisa terbantah. Siapa yang mau merubah itu? Mana ada yang bisa? Karena kita sudah korban dari sebuah kemajuan yang tidak terkendalikan. Kita akhirnya dimakan oleh teknologi yang kita temukan. Ini kenyataan yang Anda harus bisa lihat secara filosofis. Ya. Cukup? Tidak. Dunia terus bergerak kepada kepahitan-kepahitan yang mengerikan. Terus bergerak kepada kengerian-kengerian yang luar biasa. Dulu, misalnya, kalau orang bilang keperawanan itu adalah kesucian yang harus dipertahankan hingga menuju pada pernikahan. Ya. Tetapi kemudian di dalam dunia modern, free sex mulai dikenal. Di mana pasangan itu 7-Eleven dulu. Mau nikah nanti-nanti saja. Gitu ya. Dalam posmo, wow, ini sudah menjadi sangat mengerikan lagi. Ya, sudah berkembang lebih jauh lagi. Sehingga dia bisa menjadi semacam arisan seks. Karena tidak ada nilai yang pasti di sana. Jadi saudara bisa melihat pergeseran-pergeseran yang bergerak terus. Sebuah pola hidup yang berubah karena teknologi. Dan perubahan hidup itu tidak bawa kepada kebaikan. Tetapi pada kejahatan-kejahatan yang muncul. Sekalipun kita tidak bisa juga mengatakan karena itu kita tidak butuh teknologi. Tidak. Tapi saya mau menunjukkan fakta. Bagaimana kebanggaan yang ditemukan manusia justru menjadi titik kehancuran di dalam moralnya. Karena itulah orang butuh Tuhan dalam menemukan teknologi. Supaya teknologi tidak menjadi Tuhan yang baru bagi manusia. Karena kalau teknologi menjadi Tuhan, rusaklah dia. Dan itu kenyataan yang ada. Ya. Nah ini saudara menjadi sangat mengerikan. Di dalam kerangka pikir teologis misalnya. Kalau dulu orang pramodern itu kan sangat bertuhan. Entah apapun Tuhannya, itu konsep bertuhan kuat sekali. Ya, di kalangan para dewa-dewi ada dewa kesuburan, dewi kesuburan kan begitu. Kebergantungan manusia pada dewa kuat. Dan orang yang beriman benar tentu beragama dengan benar. Di dalam modern itu mulai bergeser. Karena rasio menjadi Tuhan yang baru. Wah, saya pintar, saya bisa berhitung kan begitu kan. Maka dia jadi Tuhan yang baru. Sehingga Tuhan itu mulai digeser separuh. Tuhan sih Tuhan kalau masuk akal. Posmo, wow, sudah bergeser lagi. Mentok pada rasio, orang bergerak pada rasa. Rasa menjadi segala-galanya. Perasaan menjadi Tuhan baru. Maka I am God. Itulah bahasa manusia sekarang. Itu bahasa manusia posmo. Aku Tuhannya. Jadi posmo meluluhlantakkan semua. Maka dalam keberagamaan pun muncullah agama baru. Tuhan bukan lagi Tuhan yang di surga sana. Ya, Tuhan bukan lagi sekedar Tuhan dan aku. Tapi Tuhan adalah aku. Udah begitu. Nah, jadi saudara-saudara bisa melihat bagaimana kengerian-kengerian yang terjadi pada pergerakan waktu. Dan yang dikatakan oleh Paulus tepat sekali. Sekalipun dia berbicara ribuan tahun yang silam. 2000 tahun kurang lebih. Tetapi Paulus tetap mengatakan kebenaran yang aktual yang bisa kita pikirkan. Oleh karena itu saudara, bagaimanapun pemikiran-pemikiran daripada Paulus tentu tidak bisa lepas daripada kerangka inspirasi daripada Roh Kudus yang memberikan kepada dia pencerahan untuk mengatakan kebenaran. Sehingga ini bukan kemampuan meramal, harap hati-hati. Tetapi bagaimana Tuhan mengatakan kebenaran kepada dia untuk disampaikan kepada kita. Supaya kita mengerti di dalam kehidupan ini untuk paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau itu dihitung dalam bilangan tahun, kira-kira tahun 60 sampai 65. Bayangkan saja. Jadi tepatnya itu kan sudah 1940 tahunan lah begitu ya. Ya bisa mengantisipasi apa yang terjadi dan tepat sekali. Itu sebab dalam 2 Timotius pasal 3 Paulus menggambarkan kerusakan kehancuran dunia ini. Orang semakin mencintai diri sendiri kan begitu ya, narsisisme. Wah, ini di topik sendiri kita pikirkan. Mencintai diri, individualisme, konsep jadi tumbuh kembangkan. Memberontak, anarkisme. Wow. Sangat mengerikan. Pesta pora hedonisme. Ya. Pura-pura beragama padahal menyangkati kekuatan religioisme. Wah, itu banyak sekali hal-hal yang kemudian jadi isme-isme baru di dalam kehidupan. Ya.
hal-hal yang sangat menakutkan. Pemberontakan-pemberontakan yang tidak lagi menunjukkan citra manusia sebagai manusia. Saudara-saudara, ini fakta. Oleh karena itu Alkitab mau menunjukkan kepada kita betapa jahatnya hari-hari yang kita lalui dan betapa mengerikannya kalau kita meleset memakai hari dengan bijak. Apalagi membuangnya secara sia-sia. Wow, mau kemana kita? Mau apa kita? Apakah kita tidak hancur dalam kehidupan seperti itu? Karena itu hati-hatilah supaya engkau tidak terjebak dan rusak di sana. Hati-hatilah supaya engkau kuat dan tangguh dalam kehidupanmu. Hati-hatilah sehingga engkau tidak menjadi korban dari zamanmu. Karena zaman ini jahat. Anak-anak seringkali menjadi anak-anak yang sangat sulit diperintah pada masa kini. Anak-anak yang sulit diatur, yang selalu merasa lebih unggul. Dan merasa orang tuanya adalah penghalang untuk kebebasan yang menjadi Tuhan baru bagi anak-anak angkatan remaja sekarang. Sehingga permusuhan, pertikaian dalam tanda petik terjadi pada orang tua dan anak. Pemberontakan menjadi berita hari-hari yang kita lihat. Tawuran sebagai warna kekerasan kehidupan anak muda menjadi hal yang tak terbilang lagi. Luar biasa sekali. Mau kemana arah dunia ini? Siapa yang bisa mau membicarakan itu? Mau kemana kita pergi? Sangat mengerikan. Tak ada satu janji yang memberikan masa depan yang bagus di depan sana. Semuanya penuh dengan kegelapan. Ya, coba pikirkan saja penduduk bumi sekarang ini 6 miliar. Kira-kira 50-100 tahun lagi sudah akan menjadi 10 miliar lebih. Sekarang air sudah semakin sulit. 2050 apalagi? Persediaan air dunia sudah mengalami titik krisis. Ya. Belum lagi aspek-aspek lain. Bahan bakar minyak kita sudah habis. Dari ekspor jadi import. Negara lain ini cepat atau lambat akan habis. Lalu mau pakai apa? Pikirkan saja. Tentu kita akan memakai yang paling dekat mungkin nuklir itu menjadi pilihan tidak terhindarkan. Dampaknya, wow, tak bisa dibayangkan. Ya, orang banyak memikirkan tentang bahan bakar ramah lingkungan misalnya. Seberapa bisa ramahnya? Ya. Masa iya hidup ini tidak menimbulkan ekses? Gaya makan atau pola makan kita dari makan sehat jadi makan berkaleng. Dari makan buah yang murni menjadi buah yang berkimia. Saudara lihat, apa bisa dihentikan? Oh. Ini sudah tak lagi mungkin dihentikan. Kalaupun bisa diperlambat berapa banyak. Tapi yang pasti semua menuju titik kehancuran. Betapa jahat. Dan itulah kenyataan kehidupan. Ya. Nah, kalau sudah ngomong gini nanti anak-anak muda sudah pasti bilang, "Alah bapak terlalu serius." Maklum anak muda sangat terjebak dan sangat menikmati kebebasan kemerdekaan yang mereka punya. Mereka belum bertarung berpikir untuk mencari uang sendiri. Apalagi menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan persoalan-persoalan yang seringkali tidak bisa diatasi. Yang membuat banyak orang stres, bahkan depres. Kehilangan jati diri. Nah, jadi kudu harus hati-hati, kan begitu. Nah, oleh karena itulah di dalam kehidupan yang kita jalani, kita perlu menjalani dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak mengalami jebakan-jebakan yang mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga ini saya pikir menjadi isu yang perlu kita perhatikan. Awas, jangan terjebak. Kita berpikir itu cuma sebuah gaya, salah loh. Kita berpikir ini cuma sebuah konsekuensi dari kemajuan zaman, salah. Itu cuma fenomena-fenomena saja. Tapi sejatinya aslinya, disitulah setan bekerja dengan giat-giatnya melalui justru keunggulan kebanggaan manusia lewat teknologi yang ditemukannya. Bayangkan, dari tenaga manusia ke tenaga mesin, kan itu kemajuan hebat. Dari mesin ke komputer lebih hebat. Tapi bayangkan pula, di tenaga manusia itu manusia kerjasama, di tenaga mesin cuma sekelompok orang, dan ketika komputer hanya satu orang. Betapa egoisnya kita. Kita diikat dan dijauhkan dari lingkup sosial kita. Kita diikat dan dibunuh dari kehidupan kita. Betapa mengerikannya. Dan ini menjadi kenyataan yang menakutkan dalam hidup ini. Nah, jadi saudara-saudara, apakah saudara mau terjebak dalam hidup seperti itu? Saya kira hati-hati. Jangan terjebak di situ. Dan jangan menjadi mati di situ. Karena itulah perlu sebuah keseriusan dan kesungguhan supaya kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya, itu penting, itu perlu. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini kita harus melakukan di kehidupan kita hal-hal yang penting di mana Tuhan dipermuliakan. Ini amat sangat luar biasa perlu. Nah, itu yang mesti kita pikirkan dan itu yang mesti kita lakukan dalam hidup hari-hari kita. Jadi saudaraku yang kekasih,
Jangan sampai kita terjebak dan menjadi salah dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya kita perlu kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk bijak memahami hari-hari ini. Karena itu Paulus bilang apa? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sadar, waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ya, jangan bodoh, tapi mengertilah kehendak Tuhan. Jangan terlalu bangga dan mendewakan teknologi, lalu menjadikan dia Tuhan yang baru. Jangan terlalu sombong dan pongah dengan kebebasan, lalu lupa pada keterikatan dan kewajiban tunduk pada kebenaran firman. Ya, isu dunia sekarang semakin menggelegar tidak karu-karuan. Ya, sehingga apa yang kita bahas sekarang semakin tidak sederhana, saudara. Semakin rumit. Mau memahami isu-isu hak asasi manusia saja pun tidak serta-merta kita bisa terima semua. Karena atas nama HAM misalnya, homo itu kan boleh. Atas nama HAM, lesbi itu boleh. Nah, kalau agama kan, kekristenan kita kan bilang tidak boleh. Lalu apakah kita serta-merta terima itu? Kalau nggak terima, katanya kita memusuhi dunia. Melawan arus dunia. Nah, coba pikirkan betapa jahatnya dunia ini. Betapa kacaunya hidup ini. Dan kita harus bertarung. Kita mana mungkin memainkan peran ganda. Ya, atau standar ganda. Sebentar begini, sebentar begitu. Karena itu tidak heran kalau Tuhan mengatakan, kita adalah orang-orang yang seperti domba diutus di tengah kawanan serigala. Mission impossible. Kenapa? Memang dunia makin jahat sih. Dunia semakin membenci kebenaran dan suka memutarbalikan. Karena itu kita harus tegak di tengah-tengah pergumulan dan harus bisa menjadi pemenang. Di mana? Di dunia yang jahat ini. Jadi, paling tidak saudaraku, sadarilah betapa jahatnya waktu yang berlewat ini. Betapa jahatnya waktu yang kita jalani. Tapi saudara gak bisa bilang, memang Pak jahat, itu sebab saya lari dan menghindar diri. Sekarang tinggal di gua dan tidak berinteraksi dengan dunia. Salah. Karena Tuhan juga yang berkata pada kita, beritakanlah Injil. Lah kalau saudara ngumpet tidak berinteraksi, bagaimana penginjilan? Kalau saudara berdoa dan terkurung, gak keluar-keluar, bagaimana orang mau mendengarkan? Iya kan? Dibilang kan orang percaya karena mendengar. Tapi orang mendengarkan karena dia ngomong. Ada yang ngomong karena dia ngutus. Maka dikatakan berbahagialah mereka yang diutus. Wah, Alkitab selalu memberikan bagian-bagian yang berimbang sehingga kita tidak bisa menjadi pincang. Kenyataan pahit bukan untuk kita melarikan diri, tapi kenyataan pahit justru menantang kita untuk semakin bersiap diri supaya betul-betul siap dan mampu mengatasi apa yang jadi. Penting kan? Menarik kan? Nah, mari kita pikirkan ini saudara, supaya kita jangan salah dan terperangkap sekali lagi pada perangkap yang salah itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, waktu dan kejahatan menyatu dalam perjalanan kehidupan, memerangkap banyak orang sehingga terjebak di dalamnya. Jangan sampai saudara dan saya menjadi korban yang tak perlu. Karena itu kita perlu unggul di tengah-tengah kehidupan, bertarung maju, memenangkan percaturan dan pertarungan. Ini penting, ini harus, supaya kita betul-betul bisa memberikan warna kepada dunia. Menyelamatkan berapa yang bisa diselamatkan, yang Tuhan percayakan. Waktu-waktu ini jahat, karena itu kita perlu mawas diri, melengkapi dan membina diri sebaik-baiknya. Ya, sehingga dengan demikianlah kita betul-betul mampu menyikapi. Jadi hati-hati. Tak ada satu titik pun, tak ada satu arah pun yang memberikan kepada kita kenyataan bahwa dunia semakin baik. Lalu Anda bilang, oh Pak, nggak bisa loh. Sekarang penginjilan semakin banyak. Nanti dulu. Boleh saja penginjilan semakin banyak. Yang bilang banyak siapa? Ya, yang bilang banyak siapa? Lebih banyak mana penginjilan dengan orang yang lari dari Injil itu? Atau yang belum menerima Injil itu? Jangan lupa loh. Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka itu sudah menjadi indikator mutlak kan? Betapa sedikitnya orang yang betul-betul menjadi orang yang sampai ke surga. Dan betapa beratnya pertarungan yang harus kita mainkan. Satu sisi kita menginjili, banyak orang terima. Dalam tanda petik ya. Dari banyak itu ternyata sedikit yang betul-betul. Betapa peliknya, betapa sulitnya. Jadi Alkitab sendiri sudah memberikan acuan ataupun gambaran tepat. Betapa peliknya kehidupan yang kita hadapi. Dan betapa mengerikannya jebakan-jebakan yang ada. Ya. Jadi bagaimana bisa Anda berleha-leha, hanya pikir diri sendiri? Saudara-saudara, ketika engkau mendengarkan apa yang kita bicarakan, ingatlah, semua kita bertanggung jawab sama, melakukan peran sama. Jangan buang waktumu hanya meributkan orang lain, tapi sadarilah diri untuk melakukan kebenaran. Ya, jangan cuma mampu mengkoreksi dan mencaci maki orang lain,
tapi sendiri tidak benar dalam mengkoreksi. Hanya menunjukkan kebencian hanya karena sebuah perbedaan. Sangat mengerikan. Itu pun bagian dari kejahatan yang sudah bekerja pada diri banyak anak Tuhan. Yang menimbulkan pertikaian, perpecahan tak penting. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tapi perbedaan yang tidak prinsip, kenapa menjadi keributan? Itu pun mau menunjukkan betapa jahatnya dunia ini. Dan sudah mempermainkan gereja. Jadi, gereja harus sadar. Anda dan saya, mari kita bahu-membahu melakukan apa yang harus kita lakukan tanpa rasa unggul dan hebat. Ya, mari kita bahu-membahu menyuarakan kebenaran sesuai dengan konteks di mana kita berada. Tak sekedar terlibat pada diskusi dan perdebatan tak berujung pada ruang-ruang tembok-tembok yang sangat sempit. Ya, yang akhirnya hanya melahirkan pertikaian dan perpecahan yang semakin subur. Tapi biarlah kejahatan itu kita hadapi dengan cara yang Tuhan kehendaki supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Akhirnya selamat bijak untuk menyikapi hidup yang jahat. Jangan terjebak tapi jadi pemenang. Dimanapun engkau berada, di kantor, di gereja, di aktivitasmu, di masyarakatmu, jadilah saksinya, mengubah wajah zaman dan bukan jadi korban zaman. Selamat berkarya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami untuk menyadari betapa jahatnya dunia yang sedang kami jalani. Ampunkan kami karena kami seringkali gagal untuk mengerti itu. Kami terjebak pada perangkap yang salah, hanya sepihak. Karena itu ajarkan kami untuk melihat secara komprehensif seluruh realita kehidupan. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang hebat. Tapi ingatkan kami berada di dunia yang jahat. Karena itulah karunia yang hebat harusnya kami pakai untuk memenangkan dunia yang jahat. Tolong kami supaya tak berpangku tangan dan enak pada diri sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan yang terus memampukan kami menyuarakan kebenaran dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Supaya hanya untuk satu kata, bukan kami, kelompok, gereja, tetapi Tuhanlah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.